Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih tetap mengikuti channel ini dan mengikuti ceritanya. Novel ini akan tayang setiap hari siang pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Karena itu, supaya tidak ketinggalan, silahkan teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Adnan. Aku akan nekat pergi malam ini juga untuk menyusul Ella ke Bali. Namun kondisi tubuh nyatanya tak memungkinkan. Kalaupun memaksakan penerbangan malam, rasanya tak akan sanggup. Kutahan diri hingga esok pagi. Meski emosi ini sudah meledak-ledak, sekuat mungkin ditahan hingga nanti. Akhirnya kembali ke peraduan untuk merebahkan diri di sana. Aku sangat butuh istirahat agar tak ambruk. Baru merebahkan diri, pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti Biasih. Ingin marah sebab merasa terganggu tapi diurungkan. Kasihanlah dia yang tak tahu apa-apa harus kena getahnya. Tuan, maaf saya mau istirahat. Makan malamnya sudah saya rapikan kembali. Aku mengangguk pada wanita yang seusia mama itu. Namun sebelum ia membalikan badan, aku menahannya dengan pertanyaan. Bi, apa Bibi tahu sesuatu tentang Nyonya? Wanita itu terdiam. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Aku tahu bibirnya bergerak, tapi belum juga keluar kata-kata, seperti ketakutan untuk menyampaikan sesuatu. Kasihan juga melihatnya. Mungkin saja diancam oleh Ella untuk tak bicara. Seorang lelaki pernah datang 2 minggu lalu, Tuan. Saya mendengar namanya Kevin. Setelah itu Nyonya mulai keluar lagi. Telapak tanganku kembali mengepal. Rahang ini juga mengeras. Dada yang mulai reda gemuruhnya kini bergolak lagi. Melihat ekspresiku, wanita itu pergi. Mungkin ia takut jadi sasaran tembakan amarah majikannya. Bodoh. Aku memang bodoh. Mengapa begitu mudah percaya pada perempuan yang jelas-jelas pendusta? Keledai saja tidak akan masuk ke dalam sebuah lubang sampai 2 kali. Mana kecerdasan yang telah membawaku sukses dalam karir? Mana gelar cum laude yang dengan mudah kuraih saat kuliah dulu? Semua itu tidak berguna saat logika telah ada dalam jejahan rasa. Aku buta hingga tak mampu meraba sebuah fakta, lalu tertipu berkali-kali oleh wanita pendusta. Aku terpaksa kembali izin kerja untuk dapat menyelesaikan urusan. Terserahlah, kalaupun harus mendapat teguran dari atasan. Dipecat sekalipun aku tak peduli. Tak mungkin Ella dibiarkan berlibur dengan pria lain dalam waktu lama. Apalagi yang akan dilakukan pria dan wanita berduaan di hotel kalau bukan bercinta. Bahkan aku sangsi, Kevin tak menjamahnya tadi malam. Bukan rahasia lagi bagaimana sepak terjangnya dalam dunia wanita. Hampir setiap hari ia digosipkan bermain dengan staf wanita di ruangannya. Entah hanya pemanasan, bahkan katanya sudah dalam tahap making love. Edan. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali pukul 2 siang. Dengan menggunakan taksi aku meluncur ke Pantai Kuta. Entah siapa pengirim informasi ini, aku tak peduli. Yang pasti, ia telah berjasa memberi berita sepenting ini. Aku yakin mereka kini sedang ada di pantai. Pastilah sedang bersenang-senang melampiaskan nafsu setan. Setelah mengurus administrasi untuk bisa masuk area wisata, aku langsung mencari mereka. Untunglah ini hari kerja, jadi pengunjung tak sepadat di hari libur. Pandangan ini disapukan ke seluruh penjuru mata angin. Tak boleh ada satupun tempat yang terlewati. Tiap pasangan yang sedang bersenang-senang tak luput dari pengamatanku. Kususuri pasir putih yang terhampar di sepanjang garis pantai. Aku berjalan ke arah barat pertama kali. Setelah yakin tak ada mereka di sini, aku mengganti haluan. Artinya harus mencari di arah sebaliknya. Setelah sampai di tempat awal datang, aku meneruskannya menuju timur. Namun langkah ini tertahan saat dari kejauhan terlihat pasangan yang sedang kucari. Darahku berdesir hebat melihat kemesraan yang terpampang di hadapan mata. Mereka berjalan layaknya pasangan kekasih. Lelaki itu dengan lancang merangkul pinggang istriku. Kebahagiaan terpancar dari raut wajahnya. Seperti yang kulakukan, mereka pun menghentikan langkah ketika melihat seseorang berdiri dengan mata nyalang.
Emosiku meledak, tak sanggup lagi dikendalikan. Tanpa basa-basi, aku menghambur ke arah keduanya. Menit berikutnya satu pukulan melayang pada wajah Kevin. Karena tak siap dengan pukulanku, pria itu terhuyung. Sebelum ia mampu menyeimbangkan diri, aku melayangkan pukulan sekali lagi. Kali ini tepat ke arah dadanya. "Habis kau, mermot!" Aku kalap hingga membabi buta melayangkan pukulan. Kevin pun terpancing emosi. Ia menangkis pukulan dan menghantamkan tinju padaku. Ella hanya menjerit-jerit menyaksikan suami dan selingkuhannya baku hantam. Ia histeris minta tolong pada orang-orang yang menonton. Perkelahian terus berjalan hingga beberapa lelaki akhirnya memisahkan kami. "Lepaskan, aku akan membunuh bajingan itu!" teriakku. Tubuhku yang terus berontak harus dipegang oleh dua lelaki. Karena dianggap melakukan huru-hara, kami berdua dibawa ke ruang keamanan. Di sana kami didudukkan berjauhan agar tak terpancing lagi perkelahian. Ella sendiri aku tak tahu dibawa kemana. Kami berdua diinterogasi oleh satpam berbadan besar. Perdamaian pun terjadi setelah Kevin menyampaikan siapa dirinya. Kami sepakat menyatakan ini salah paham. Setelah urusan di ruang keamanan beres, aku menemui Ella. Ia ada di sebelah ruangan ini, entah apa namanya. Ella tak berani menatap ke arahku. Ia hanya tertunduk dan bergetar. Aku pun tak ingin banyak bicara, langsung mengajaknya pulang tanpa berpanjang kata. Amarah ini masih membuncah, tapi tak mungkin diluapkan di sini. Sekuat mungkin ku tahan agar magma kemurkaan tak erupsi. Aku tak langsung pulang sebab pikiran masih kacau. Sebaiknya menenangkan diri dahulu agar kembali kewarasan. Kami duduk di atas batu karang di bibir pantai. Angin yang mulai kencang sedikit banyak membantu meredakan hawa panas yang membuncah di dada. Tak ada yang dilakukan selain menatap gulungan ombak berkejar-kejaran, serta birunya air laut yang entah berapa kedalamannya. Jika ombak surut, ia pun tenang. Apabila gelombang itu datang, maka hilanglah ketenangan. Seperti itulah kehidupanku. 7 tahun tanpa gelombang ku jalani bersama Rida, tenang dan menenangkan jiwa raga. Di sana hanya ada riak-riak kecil yang mudah sekali hilang. Semua ketenangan hilang tatkala Ella datang. Ia serupa gelombang yang melibas semua ketenangan. Dan sejak bersamanya, bukan riak lagi yang muncul, tapi badai besar yang memporak-porandakan. Kini aku telah dihantam gelombang paling dahsyat. Tubuhku terseret arus, terombang-ambing tanpa tahu kemana minta bantuan. Aku hanya bisa mengikuti arus kehancuran, sebab setelah ini bukan hanya Ella yang akan hilang, pekerjaan dan karirku juga akan tamat. Sepertinya waktuku sudah habis. Sekarang saatnya kau menendangku. Ucapanku pasti masih dapat terdengar oleh Ella, meski perlahan tapi cukup untuk bisa dipahami. Wanita itu menoleh. Ia mungkin ingin berkata sesuatu tapi tertahan. Lalu kami kembali diam. Harusnya dulu aku tak sebuta ini. Percaya bahwa kau tulus mencintai. Berharap bersamamu hidupku akan lebih baik daripada bersama Rida. Nyatanya bukan kebahagiaan yang kudapat, tapi kehancuran. Ya, mungkin inilah balasan atas perbuatanku. Angin yang berembus menjadi pendengar setia curahan hati seorang pria yang berkhianat lalu dikhianati. Sentuhannya seolah ingin memberi sedikit ketenangan di tengah hawa panas yang melingkupi diri. Aku mencintaimu, Ella, dalam setiap embusan napas. Aku rela melepas apapun demi bisa bersamamu. Tapi kenapa, Ella? Kenapa kau begitu mudah memalingkan hati? Apa sebuas itu nafsumu atas harta dunia? Ku dengar isakan keluar dari bibirnya. Kukira itu bukanlah sebuah penyesalan,
hanya tentang harga diri yang terluka sebab wajah aslinya tersingkap. Topeng yang senantiasa dikenakan telah terbelah dan nyatalah siapa ia sebenarnya. Lepas itu tak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirku. Di antara kami hanya ada isakan Ella dan deru ombak yang masih tak bosan berkejar-kejaran. Jika kau ingin berpisah dariku, layangkan saja gugat cerai ke pengadilan. Aku tak ingin mengucap talak untuk kedua kali pada wanita. Aku masih belum ingin beranjak dari sini. Mungkin hingga malam nanti. Sepertinya kepulangan akan ditunda hingga esok hari. Selepas pulang dari Bali, aku kembali menjalani rutinitas. Masuk kerja sebab di kantor telah bertumpuk-tumpuk tugas. Mungkin akan pulang malam pada hari ini. Bisa jadi amat larut atau tak pulang sama sekali. Memang itu inginku agar tak harus bertemu dengan wanita pendusta itu. Aku akan mengundurkan diri setelah tugas yang diamanahkan rampung. Aku tak mungkin tetap ada di tempat milik seseorang yang coba mengambil istriku. Mau ditaruh di mana mukaku andai Ella dan Kevin mengumumkan pernikahan? Meski harus kehilangan jabatan yang digapai dengan kerja keras, siang dan malam, aku tak peduli. Pada pukul 1 siang, sekretaris mengatakan Tuan Pratama memanggil. Ternyata di ruangannya sudah ada Kevin. Sekuat mungkin kuredam emosi saat melihat lelaki tak tahu malu itu di sini. Ia pun sama canggung. Tak ada lagi wajah arogan yang senantiasa ditampilkan di hadapan bawahannya. Setelah kami hadir, Tuan Pratama bicara. Apa yang kalian lakukan itu sebuah kebodohan. Ia melemparkan seberkas koran ke hadapan kami. Di halaman utama terlihat gambar pertarunganku dengan Kevin. Kevin, apa kau tak pernah puas membuat skandal? Dan kau Adnan, apa tak ada cara elegan untuk menyelesaikan masalah? Kalian ini seperti anak-anak berkelahi di tempat umum, di tempat wisatawan dunia pula. Hancur sudah namaku. Aku hanya mampu menatap lurus ke depan. Sepertinya tak perlu menunggu waktu lagi untuk ambil keputusan. Inilah harinya saat kehancuran itu harus datang. Sekarang, terangkan bagaimana tanggung jawab kalian. Jawab, bentak pria paruh baya yang wajahnya telah memerah. Ia pasti amat murka atas kejadian memalukan itu. Saya akan mundur dari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab. Saya permisi. Aku tahu, aku sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Istri diambil orang, anak pergi, jabatan hilang, hidupku telah selesai. Rida, aku telah dibalas.